wabarakatuh, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Oke, pada sore hari ini saya akan menjawab pertanyaan tentang kurikulum dasar Bimba untuk yang hari kelima. Oke, langsung saja ya. Untuk yang poin A, pertanyaan pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning yaitu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Untuk nomor 2, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena tidak akan tumbuh minat belajar pada anak jika tidak sepenuhnya fun learning. Nomor 3, apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning yaitu untuk menumbuhkan minat belajar pada anak sejak usia dini tanpa paksaan dan tumbuh secara intrinsik. Nomor 4, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning yaitu wajib. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning yaitu anak dan semua komunitas Bimba. Tetapi yang paling wajib itu dan harus yang merasakan pertama adalah anak. Alasannya karena anaklah yang akan kita bimbakan. Yang keenam, yaitu siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning yaitu motivator. Alasannya karena kita sebagai orang dewasa itu harus membimbakan anak dan harus menumbuhkan minat belajar pada anak. 8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Maaf, pertanyaan nomor 7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Fun learning yaitu kita ciptakan dengan cara small step system dan individual system. Untuk yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Yaitu dengan kita mengamati apakah anak tersebut mau mengulangi lagi kegiatan belajar di dalam kelas atau tidak, dan apakah anak tersebut merasa nyaman atau tidak di dalam kelas saat belajar. Yang ke-9, apakah dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Maka anak akan mau mengulangi kegiatan tersebut tanpa paksaan, dan anak akan semakin mampu dan terampil dan akan siap ke tahap selanjutnya dan akan tumbuh minat belajar yang bergelora menjadi generasi pembelajar mandiri yang sepanjang hayat. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yaitu anak akan merasa belajar itu adalah beban, dan anak akan terpaksa merasa belajar itu lalu akan merasa bosan, dan anak lebih suka bermain game atau akan cenderung malas dengan kegiatan belajar, dan anak akan menjadi generasi yang benci dengan belajar. Untuk yang poin B, nomor 1, apa pengertian dari small step system? Small step system yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena tidak akan fun learning jika tidak ada small step system. Untuk yang ketiga, apa tujuan dari small step system? Yaitu untuk mencapai proses belajar yang sepenuhnya atau 100% fun learning. Untuk yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu dengan cara individual system. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Yaitu maka akan tercipta proses belajar yang sepenuhnya fun learning. Yang keenam, apakah dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Jika tidak small step system, maka tidak akan tercapai proses belajar yang fun learning dan anak akan merasa bosan dan tidak nyaman. Oke, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan dasar kurikulum dasar Bimba. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.